Oke, berikutnya kita masuk ke dalam stage 2 yang dimana kita pertama-tama mengolah dataset tersebut yang dimana dataset kita ada 953 total baris data, 24 total atribut, dan Kaggle sebagai sumber data sekunder kita. Berikut adalah key variables kita berupa streams, BPM, danceability, energy, balance, dan acousticness. Boleh next. Oke, kemudian kita juga menganalisis kualitas, anomali, dan juga outlier, yang dimana terdapat missing value berupa key column yang dimana 95 baris data itu kosong, in Shazam charts yang dimana 50 baris data kosong pada tracking tanggal lagu Shazam, kemudian ada format dan tipe data salah yang dimana streams itu mengandung entry text anomali, dan juga Deezer atau Shazam playlist yang mengandung pemisah ribbon berupa karakter koma. Dan kemudian eh, kita treatment menggunakan transformasi logaritma log 1 plus X yang dimana kita merumuskan solusi pemodelan berupa dibanding menghapus outlier operasional valid ini, dilakukan transformasi logaritma untuk menekan efek skewness kanan, yang kemudian menghasilkan distribusi variabel target bergeser menjadi lebih simetris, lebih terdistribusi siap mendukung performa model regresi atau klasifikasi. Boleh next. Oke, jadi key insight dari stage 2 adalah yang dimana karakteristik audio lagu hits mayoritas itu lagu populer memiliki BPM 90 sampai 140 dengan nilai danceability atau energi di atas 60%. Karakteristik akustik pada lagu hits itu cenderung sangat rendah di antara 0 sampai 30%. Kemudian untuk correlationsnya kita dapat melihat kalau secara hipotesis strategis kerja kelompok kalau produksi lagu harus diarahkan pada tempo cepat dan energi tinggi. Namun efisiensi kampanye pemasaran wajib difokuskan untuk mendorong lagu masuk ke dalam kurasi editorial playlist. Boleh next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pada stage 3 ini kita melakukan data quality improvement-nya. Pertama, di sini bisa kita lihat bahwa pemberian data berhasil mengurangi defect analitik dan meningkatkan reliabilitas model prediksi. Di situ ada grafiknya, lalu ada beberapa yang bisa kita temukan yaitu total dataset 953 lagu dan 24 fitur dan lain-lain. Lalu apa core insight-nya? Di mana kolom key and in Shazam chart memiliki missing value tertinggi sehingga perlu dilakukan imputasi untuk menjaga stabilitas model. Key argumennya adalah pertama, missing value mengurangi stabilitas model prediksi, format numerik yang tidak konsisten, tiga, penghapusan data invalid, dan empat, data cleaning mempercepat proses processing berikutnya. Lalu apa kita requestnya adalah dataset awal memiliki missing value format numerik yang tidak konsisten dan data tidak valid yang berpotensi menurunkan akurasi model, standarisasi data, meningkatkan kualitas analisis, dan mengurangi analytical waste. Boleh di next. Lalu di sini juga kita bisa lihat bagaimana caranya kita melakukan optimasi fitur dan transformasi data, meningkatkan stabilitas prediksi serta efisiensi model. Terdapat grafiknya juga di mana dalam grafik itu bisa kita temukan ada 4 poin, yaitu variable track dan artist name dihapus, variable target diubah dari shift menjadi log stream, lalu 13 fitur utama dipilih melalui correlation filtering, dan terakhir ada standar scalar ditetapkan sebelum training model. Lalu apa saja yang bisa kita lihat dari data point to feature-nya? Bisa dilihat di slide-nya juga, terdapat 4, yaitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu key text ways selanjutnya adalah variabel dengan kompleksitas tinggi dan distribusi yang sangat skew, menyebabkan performa model tidak stabil. Feature engineering membantu menyederhanakan dataset tanpa mengurangi kualitas insight business. Boleh next. Lalu, yang ketiga dalam stage ketiga ini adalah pipeline pre-processing yang terstandarisasi yang menciptakan fondasi analitik yang scalable dan siap digunakan untuk predictive modeling. Di sini kita menggunakan perbandingan R2 model, di mana ada KNN, SVR, dan random forest. Lalu apa yang bisa kita temukan adalah pipeline processing dibangun untuk memastikan seluruh proses analitik berjalan konsisten, reproducible, dan siap digunakan untuk predictive model. Di sini adalah bagaimana flowchart dari processing pipeline-nya. Terdapat terdapat 7 flowchart-nya, lalu juga bisa kita lihat dari 4 data yang ditemukan. Next. Selanjutnya masuk ke stage 4 yaitu exploratory data analysis. Di sini terdapat kesimpulan mengenai feature correlation di mana faktor-faktor yang berkorelasi itu adalah streams dengan in Spotify playlist dan Apple playlist. Hal ini mengkonfirmasi bahwa strategi placement di playlist editorial merupakan faktor utama kegagalan komersial sebuah lagu. Kemudian untuk signifikan factor-nya ada density di angka 60-80% dan energi di angka 60-80%. Sedangkan acousticness itu cenderung rendah di bawah 30%. Kemudian di sini ada fitur distribution, di mana distribusi streams itu sangat sedikit ke kanan karena adanya beberapa megahertz. Kemudian dilakukan transformasi log, karena hal ini penting untuk asumsi banyak model regresi.
Dan variabel valence di sini berdistribusi secara merata, menandakan keseimbangan termal Gaussian dan Helmholtz. Kemudian ada data details, terdapat outlier pada streams dan in-Spotify playlist yang tidak dihapus karena merupakan data valid yang merepresentasikan lagu megahertz. Namun juga ditransformasi log. Kemudian tahun Dewes di sini menunjukkan tahun yang lebih baru, lebih banyak daripada tahun-tahun. Kemudian di sini kami melakukan feature selection menggunakan 3 metode, ada filter method, waveform method, dan embedded method dengan prinsip dasar, prosedur, teknik statistik, dan terbantahkan pada slide. Nah, ini metode pertama yaitu filter method. Kami menetapkan ambang batas korelasinya itu di atas 0,05. Dan feature yang terpilih terlihat pada slide ada 13 feature. Di sini kami mengkonfirmasi kembali filter method menggunakan elbow method ANN dengan seluruh fitur dan 13 fitur. Dapatkan bahwa data train itu ada 762 baris, sementara data test itu ada 191 baris. Dan untuk keoptimalnya itu ada 5 fitur dengan pengurangan nilai RNSE dari 0,732 menjadi 0,653, yang artinya data menjadi semakin lebih akurat. Sementara nilai R kuadrat dari 0,46 menjadi 0,57 menandakan data ini semakin bisa menjelaskan setiap variansi data. Nah, kemudian metode kedua di sini ada embedded method. Kami menetapkan ambang importance-nya itu di atas 0,005 dengan fitur-fitur yang dipilih terlihat pada slide. Kemudian metode terakhir yaitu rapper method. Di sini kami menentukan 10 fitur terbaik yang dipilih menggunakan RFE dan fitur-fitur yang terpilih terlihat pada slide juga. Selanjutnya di tes 5, kami mulai dengan membuat model lainnya untuk data tersebut. Kami membuat model kedua yaitu random forest regressor dengan grid search plus 5 false segre. Di mana random forest adalah algoritma ensemble learning yang bekerja dengan membangun banyaknya decision tree secara bersamaan. Sedangkan grid search adalah teknik otomatis yang mencari kombinasi hyperparameter terbaik. Parameter yang diuji adalah n estimator, next step, dan min sample state. Sementara five-fold cross validation digunakan untuk memastikan model tidak hanya bekerja di satu bagian saja. Hasil model random forest regressor terlihat pada slide. Dengan R kuadrat 0,823 yang memenuhi target bisnis kami di mana R kuadratnya itu 0,8. Kemudian model ketiga itu kami membuat model support vector regressor dengan grid search plus fivefold CV. SPR sendiri adalah versi regresi dari SVM. Berbeda dengan regresi linear yang mencoba meminimalkan peluang error, SPR mencoba sebuah hyperplane yang dapat mencakup sebanyak mungkin tick data di dalam batas toleransi. Di mana grid search-nya itu secara otomatis mencoba berbagai kombinasi nilai C, jenis kernel, dan gamma. Sedangkan fivefold CV-nya itu memastikan bahwa performa model stabil dengan menguji model pada 5 subset data yang berbeda. Kemudian di sini terlihat bahwa case parameternya itu nilai C adalah 10, gammanya itu auto, dan kernelnya adalah RDR. Dengan si RNSE-nya itu 0,688. Meskipun di sini nilai R kuadrat di bawah target yaitu 0,68, namun RMSE berhasil dikurangi sehingga model tetap menjadi lebih akurat. Kemudian di sini kami membandingkan ketiga nilai RMSE dan nilai R kuadrat, dan kami mengevaluasi kelebihan masing-masing model, di mana kelebihan regressor itu sederhana namun mudah dipahami dan diimplementasi, non-parametrik dan bekerja baik untuk dataset kecil. Untuk RSR, itu kelebihannya menangkap hubungan non-linear, tahan terhadap outlier, tidak perlu scaling feature, memberikan fitur importance, serta performanya biasanya tinggi tanpa banyak boost. Sementara untuk SPR, itu kelebihannya efektif di high dimensional space, dapat menangkap pola non-linear, dan robust terhadap outlier. Kemudian kami juga mengevaluasi kekurangan tiap-tiap model, dimulai dengan kekurangan KNN regressor, itu sensitif terhadap skala Victor dan butuh scaling, tidak skala dengan baik untuk dataset besar, sulit menangkap pola non-linear, dan sensitif terhadap curse of dimensionality. Sementara untuk RFR, itu kekurangannya yaitu kurang interpretable dibandingkan linear regression, membutuhkan memori dan waktu komputasi yang besar, dan bisa overfitting jika tree terlalu dalam dan jumlah tree tidak terlalu cukup. Kemudian untuk XPR, kekurangannya itu sangat sensitif terhadap pemilihan kernel dan hyperparameter, lambat untuk dataset besar, kemudian sulit diinterpretasi terutama dengan kernel non-linear dan memerlukan scaling pixel.
Lalu pada stage yang terakhir ini, sini bisa kita lihat bahwa Random Forest menghasilkan performa prediksi terbaik dan menjadi model paling optimal untuk forecasting jumlah stream di Spotify. Dapat kita lihat juga ada grafiknya, lalu juga ada tabelnya. Di mana pada grafik ini diinterpretasikan menjadi 4 poin, yaitu Random Forest menghasilkan RMS yang paling rendah, lalu juga menghasilkan R2 yang paling tinggi, variabel playlist exposure menjadi faktor paling dominan, model siap digunakan untuk predictive analysis. Bisa dilihat juga dari eh, tabelnya, yang mana eh, hasil dari kesimpulannya adalah strategi distribusi playlist memiliki pengaruh terbesar terhadap peningkatan jumlah stream, sehingga optimalisasi exposure berasal menjadi prioritas utama. Next. Segitu saja presentasi dari kelompok 10 DAD kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.